Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Arief serta peserta yang telah berkenan hadir dalam bimbingan teknis implementasi peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Endini untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk sharing ilmu hingga pukul sekitar 11.30. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan bahwasannya diskusi yang menarik ini dilatar belakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Terdapat beberapa perubahan materi, khususnya perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas hubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan tersebut, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Arief Setia Widiharto, SEAK MBA CA. Selain beliau mengabdi pada negara, pada Kementerian Keuangan, beliau juga merupakan salah satu dosen atau pengajar prodi akuntansi dan pajak pada Presiden University. Untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Arief, dipersilahkan untuk menyampaikan materi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, mohon izin Bapak, Pak Arief diperkenankan untuk dapat memulai menyampaikan materi. Apakah ada kendala Bapak? Ya, bisa, Mbak, bisa. Terima kasih Bapak. Iya, Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arief. Ya, Mbak. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya ya. Tadi sempat terputus karena koneksi internet yang sepertinya kurang stabil. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar cukup baik? Izin terdengar jelas Bapak? Oh, baik, baik, baik Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, yang kami hormati Bapak Inspektur ya, Inspektorat Kabupaten Karawang, dan yang kami hormati dari genap pejabat-pejabat di Inspektorat Kabupaten Karawang, yang kami hormati Ibu Endini ya, yang pada pagi hari ini berkesempatan menjadi host di acara kita. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya ya, dari perwakilan-perwakilan masing-masing instansi
se-Kabupaten Karawang ya. Alhamdulillah ini yang ikut tadi saya lihat banyak, lebih dari 100 ya. Ada 164 peserta pada sesi pagi sampai dengan siang hari nanti. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, untuk beberapa jam ke depan ya kita akan mempelajari aturan yang paling baru, aturan yang benar-benar paling baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang aturan ini pasti ya, pasti terkait dengan Bapak Ibu semuanya dalam aktivitas keseharian, terutama untuk yang berada di bagian-bagian keuangan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya, aturan yang dimaksud adalah terkait dengan peraturan pemerintah ya nomor 58 tahun 2023. Nah, ini kemarin terbitnya di akhir Desember Bapak Ibu semuanya ya. Terbitnya di akhir Desember 2023 lalu. Jadi kurang lebih ini baru 1,5 bulan aturan ini rilisnya ya. Dan di banyak kesempatan kami banyak mengadakan sosialisasi BIMTEK ya kalau di Pemda terkait dengan aturan ini. Karena apa? Karena aturan ini sudah berlaku mulai Januari 2024 sekarang. Baik. Nah, Pak, aturannya terkait apa ya? Bapak Ibu semuanya, PP 58 tahun 2023 terkait dengan tarif pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi terkait dengan tarif pemotongan PPh pasal 21. Nah, kalau kita berbicara tentang tarif PPh pasal 21 ya, maka kita ingat dengan tarif progresif, tarif pasal 17. Nah, kalau kita ingat tentang pasal 21, maka kita sedang berbicara tentang penghasilan. Gitu ya. Penghasilan siapa? Penghasilan yang terkait dengan pekerjaan. Penghasilan yang terkait dengan jasa. Penghasilan yang terkait dengan kegiatan wajib pajak, dan wajib pajaknya harus wajib pajak orang pribadi. Itu ya. Ketika Ibu Endini ya setiap hari berdinas di inspektorat, maka Bu Endini ada hubungan kerja dengan inspektorat. Gitu ya. Ketika Bapak Ibu semuanya di instansi A, di instansi B, di pemerintah desa A, di pemerintah desa B, dan lain sebagainya, tiap hari berdinas, tiap hari kantor, maka ada hubungan kerja di sana. Baik ya, ada hubungan kerja, ada hubungan antara yang mana setiap bulannya mendapatkan gaji, sebetulnya begitu Pak ya, mendapatkan penghasilan berupa gaji dan hal-hal yang terkait dengan gaji seperti tunjangan dan lain sebagainya. Kerja, begitu Pak ya. Oke, jadi PPh 21. Nah, dari penjelasan sederhana ini, maka sudah barang tentu PPh pasal 21 ini, PP 58 tahun 2023 ini akan terkait dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Baik, materi tidak perlu dicatat Bapak Ibu ya, nanti materi kita share ke Ibu Endini dan berikutnya bisa di-share untuk semua peserta pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, pada saat ini, ya, pemotongan PPh pasal 21 memiliki berbagai macam skema, yang mana skema-skema yang banyak ya itu memungkinkan wajib pajak untuk cukup kerepotan, itu judulnya ya. Jadi memungkinkan wajib pajak untuk cukup kerepotan dalam melihat dan melaksanakan dari ketentuan yang saat ini. Jadi gampangnya saat ini hitungan PPh 21 itu cukup rumit gitu Bapak Ibu ya. Jadi gampangnya begitu. Saat ini hitungan PPh 21 itu cukup rumit. Nah, pemerintah Bapak Ibu itu ingin membuat gampang. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, mungkin saya refresh kembali bahwa APBN negara kita, anggaran pendapatan dan belanja negara di negara kita ini
80%-an, ya kurang lebih 80%-an itu bersumber dari pajak, ya bersumber dari pajak. Tentu dalam konteks ini adalah pajak pusat, ya BPH, PPN dan lain sebagainya. Nah, karena sumber pendapatan yang begitu vital ini, yang begitu sangat penting ini, maka jangan sampai ya wajib pajak masih kesulitan karena rumitnya metode dan rumitnya aturan. Jadi pemerintah ya jangan sampai wajib pajak sudah bayar tapi proses hitungannya rumit gitu kan Pak ya. Jadi sudah bayar masih rumit gitu kira-kira. Jadi jangan sampai terjadi. Maka pemerintah dengan segala daya upayanya melalui DJP, Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana agar caranya supaya PPh satu ini gampang. Penyederhanaan. Jadi penyederhanaan supaya perhitungan PPh satu ini menjadi jauh lebih mudah, bahkan untuk yang background-nya tidak background akuntansi maupun background pajak. Kan kadang-kadang di teman-teman Pemda, Bapak Ibu ya, di Bekasi misalnya, itu tidak semua yang pegang keuangan itu background-nya akuntansi atau pajak gitu ya. Kadang-kadang background-nya bisa sarjana hukum, kadang-kadang di beberapa hal saya kadang-kadang menemukan background-nya di sarjana pertanian dan lain sebagainya ya. Nah, pemerintah menginginkan supaya apapun ya background pendidikannya, dia tetap bisa menghitung dengan mudah dan benar. Maka dimudahkan prosesnya. Kira-kira begitu ya. Oke, dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah pasal 21 ayat 5 Undang-Undang PPh. Yang bunyinya adalah tarif pemotongan ya, tarif pemotongan atas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, itu yang disebut dengan tarif progresif. Tarif progresif itu apa? Tarif progresif itu yang 5%, kemudian 15%, 25%, 30%, 35%. Jadi semakin besar lapisan penghasilannya, pajaknya lebih besar. Nah, itu tarif progresif. Nah, yang tadi sempat kita singgung, yang tadi sempat kita bahas bahwa penghitungannya cukup rumit ya bagi yang tidak terbiasa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tujuan ya. Pertama, memberikan kemudahan, ya, kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung dan memotong PPh satu setiap masa pajak, setiap bulan. Jadi, ngitung Januari ya gampang, ngitung di Februari ya gampang, dan seterusnya Bapak Ibu. Yang kedua ya, kalau proses menghitungnya sudah gampang, proses melaporkannya sudah gampang, maka pemerintah berharap ada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jadi pemerintah berharap supaya dengan dimudahkan tadi, maka tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak, oh iya saya itu nggak lapor seperti itu, ya. Pemerintah menginginkan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, maka benar-benar dipermudah. Oke, administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas penghitungan wajib pajak. Oke. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu ya, ini mungkin setengah benefit untuk wajib pajak dan setengah benefit untuk pemerintah ya. Untuk wajib pajak diantaranya adalah biar menghitungnya lebih mudah dan lebih memberikan kepastian hukum. Itu dari sisi wajib pajak ya. Dari sisi pemerintah, dengan adanya kepastian hukum yang lebih baik ya, dengan adanya perhitungan yang lebih akuntabel ya, maka pengawasan pun akan tidak terlalu besar bebannya. Jadi pemerintah memperingan beban pengawasan dari H21 dan mungkin ya dan boleh jadi akan mengalihkan pengawasan lebih konsentrasi lebih fokus lagi ke sisi pajak yang lain begitu. Jadi agar sistem pengawasannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat dari sisi internal DJP-nya. Jadi ini manfaat untuk wajib pajak yang bermanfaat, untuk instansi pajak juga bermanfaat. Oke. Dengan demikian diharapkan proses bisnis yang efektif ya wajib pajak yang lebih mudah, yang lebih efisien dan akuntabel. Artinya proses hitungannya mengurangi resiko-resiko terjadinya kekeliruan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah,
Ada dampaknya. Ya, kita lihat pemerintah menegaskan bahwa tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif rata-rata. Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan untuk perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember ya Bapak Ibu semuanya ya, itu tetap menggunakan yang metode saat ini, tetap menggunakan pasal 17. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita punya istilah baru, penerapan tarif rata ya. Tarif efektif rata-rata. Untuk berikutnya saya akan singkat dengan TER ya. Tarif efektif rata-rata. TER. Seperti itu ya. Jadi saya simpulkan untuk Januari sampai November dan di masa pajak Desember menggunakan PPh 21 metode pasal 17 yang saat ini berlaku, yang tahun lalu berlaku maksud saya ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, di sini ada timeline, ada garis-garis waktu ya, sejarah perubahan peraturan PPh pasal 21. Yuk kita lihat bersama-sama. Baik, apakah sebelumnya ada aturan PPh juga? Tentu ada, tapi undang-undangnya kan beda. Jadi tidak saya ambil ya. Jadi kita ambil undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh ya, tentang pajak penghasilan. Nah, Bapak Ibu semuanya ya ada PMK 250. Pak, PMK itu apa? Peraturan Menteri Keuangan. Apa? Keputusan Menteri Keuangan. Ada PP, Pak. PP itu apa? Peraturan pemerintah. Pak, ada PER, Pak. PER itu apa? Peraturan Dirjen Pajak. Gitu, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau undang-undang berarti kita berbicara untuk aturan mendasar mengenai PPh itu sendiri, aturan-aturan konseptual tentang PPh itu sendiri, kemudian PP ya, PP ini masih konseptual walaupun dalam beberapa hal mulai ada sisi-sisi teknisnya. Kemudian PMK, KMK merupakan petunjuk pelaksanaan dan peraturan Dirjen Pajak merupakan petunjuk teknis ya. Nah, di bawah peraturan Dirjen Pajak masih ada yang disebut dengan surat edaran Dirjen Pajak. Nah, tapi surat edaran ini itu berlaku hanya untuk internal DJP saja. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Berikutnya di 2015 ya ada PMK 122, PMK 152 dan seterusnya ya, dan sampai terakhir kemarin di tahun 2021 ya Pak, pas COVID itu rilis Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP. Pak, HPP itu apa? Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, berikutnya di akhir Desember 2023 muncul ya PP 58 tahun 2023 tentang PPh 21 tarif efektif rata-rata. Dari PP 58 tahun 2023 muncul rilis PMK ya, PMK 168 tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 ya. Itu artinya apa? PMK merupakan juklak dari PP 58 tadi. Berikutnya di awal Januari 2024 terbit ya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2 tahun 2024. Nah, kalau peraturan Dirjen Pajak berarti berisi petunjuk-petunjuk teknis dari PP 58 maupun dari PMK 168. Nah, itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, berikutnya Pak, apakah memungkinkan di tahun 2024 nanti kembali ada aturan-aturan pajak baru? Sangat mungkin Bapak Ibu ya. Dan saya sampaikan bahwa pada saat ini ya draft KUP, draft ketentuan umum perpajakan yang baru itu sedang digodok bersama di DPR RI. Nanti mungkin terbit sekitar Juni atau Juli 2024 ini. Ya, KUP, ketentuan umum perpajakan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya.
Berikutnya adalah struktur struktur peraturan pemerintah, ya. Struktur PP 58 tahun 2023 ini. Di bab 1 ada ketentuan umum. Di bab 2 ada tarif pemotongan PPh 21 dan seterusnya. Di pasal 2 ada komparasi antara tarif pasal 17 dengan TER PPh 21 dan di pasal 3 ada subjek pajak penerima penghasilan tadi. Bab 3 ketentuan penutup dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tarif baru, ya, tarif baru penghitungan PPh pasal 21. Yang berikutnya akrab kita sebut dengan PPh 21 TER, ya. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, ini yang tersaji di depan adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, ini yang sudah sering kita pelajari Bapak Ibu semuanya, ya. Sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Ini lapisan penghasilan, ya, ini lapisan penghasilan. Kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, ya, setahun tentunya, itu tarif pajaknya 15%, ya, lebih tinggi. Yang penghasilannya lebih besar lagi, ya, antara 2,5 250 sampai dengan 500 juta setahun. Tarifnya lebih besar lagi, yaitu 25%. Berikutnya, yang lapisannya lebih besar lagi Bapak Ibu, ya, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, ya, setahun tentunya. Itu tarif PPh 21-nya 30%. Dan yang paling besar, yang lapisan penghasilannya di atas 5 miliar yang lama. Aturan yang lama yang saat ini masih berlaku 24 yang nanti hitung-hitungannya di Januari 2025. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tarif pemotongan PPh 21 yang kita sebut dengan TER. Bapak Ibu semuanya, TER itu ada dua macam. Ada TER bulanan dan ada TER harian. Nah, TER bulanan ada tiga jenis. TER A, TER B, TER C. Nah, Bapak Ibu semuanya yang menentukan masuk TER A, masuk TER B, atau masuk TER C adalah PTKP. Pak, PTKP itu apa? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Misalnya di Pemda Karawang ada namanya Pak Budi. Pak Budi status sudah menikah, anaknya dua. Ya, berarti ini masuknya K2. Nah, K2 berarti masuk TER B. Yang masuk TER C, tarif pajaknya lebih kecil daripada yang masuk di TER B. Yang masuk TER B, ya, tarif PPh-nya lebih kecil daripada yang masuk TER A. Jadi TER A ini yang tarifnya paling tinggi, TER B tengah-tengah, TER C ini yang tarifnya paling rendah. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, itu TER bulanan. Berikutnya adalah TER harian. TER harian dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk penghasilan bruto harian yang kurang dari atau sama dengan 450.000 harian. Kalau kondisinya seperti itu, maka tarif TER hariannya adalah 0%, atau gampangnya nggak kena PPh. Namun demikian, pada saat TER-nya lebih dari 450 sampai dengan 2,5 juta per hari, maka Bapak Ibu semuanya, ya, tarif TER-nya juga berubah menjadi 0,5% dari penghasilan bruto harian. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi
PTKP itu jadi penting sekarang karena menentukan besarnya tarif. Makin PTKP-nya bebannya besar, misalnya anaknya 3, masuk TRD, tarifnya kecil. Oh, anaknya 2, masuk TRB, tarifnya tengah-tengah. Oh, udah menikah, belum punya anak. Oh, masih lajang. Ya, maka masuk TRA, tarifnya lebih besar untuk lapisan-lapisan penghasilan yang sama. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik. Nah, tadi kami sampaikan bahwa oh kalau begitu PTKP jangan jadi sangat penting ya Pak. Betul. Maka Bapak Ibu, yuk kita belajar PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Maksudnya apa ya? Oke, tanggungan anggota keluarga dalam menghitung PTKP wajib pajak ya, sebagaimana disebut dalam pasal 7 Undang-Undang PPH adalah anggota-anggota keluarga yang sedarah, yang semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat, baik ke bawah maupun ke atas, ya, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, ya, yaitu anggota keluarga yang memang tidak punya penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Itu namanya PTKP. Maksimal jumlah tanggungannya adalah K3 Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya di sini, misalnya di Kabupaten Karawang ada pegawai namanya Pak Asep, misalnya Pak Asep Dinas Pemadam Kebakaran misalnya, ya. Pak Asep memiliki 1 orang istri dan memiliki 3 orang anak yang tiga-tiganya belum bekerja. Pak, berapa PTKP Pak Asep? Maka PTKP Pak Asep adalah statusnya adalah kawin, ya, dan memiliki tanggungan 3 orang anak. K3, kecil. Misalnya ya di Karawang ada pegawai, misalnya namanya Pak Cep. Pak Cep sudah menikah, belum dikaruniai anak. Nah, Pak PTKP-nya berapa? Jadi Kak nol, karena status kawin, belum memiliki tanggungan. Kemudian di Kabupaten Karawang ada pegawai yang lain lagi, ya, namanya eh namanya siapa ya? Namanya misalnya Anton. Nah, Bapak Ibu, belum menikah, maka PTKP dari Mas Anton ini adalah TK0. Nah, ketika TK0 masuknya TER-A. Sah. Nah, gitu ya. Jadi pemerintah bagaimana caranya memberikan rasa keadilan yang tanggungannya banyak, tarifnya kecil, yang tanggungannya tengah, tarifnya tengah, yang belum punya tanggungan, tarifnya besar. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Pak, berikutnya Pak, yang bisa ditanggung apakah hanya anak saja? Tidak. Bapak Ibu juga bisa. Pak, bagaimana kalau Bapak Ibu mertua? Oh, bisa, itu namanya semenda. Semenda itu apa? Semenda karena faktor-faktor hukum positif diantaranya adalah pernikahan. Sorry, di antaranya adalah karena pernikahan sehingga ada status ayah atau ibu mertua. Semenda yang lain ada nggak? Oh ada. Misalnya apa? Oh anak tiri. Nah gitu ya. Misalnya anak tiri. Pak yang lain lagi ada nggak? Oh ada. Anak angkat. Nah, itu namanya semenda. Nah itu bisa Bapak Ibu. Ke atas bisa 1 derajat, ke bawah juga bisa 1 derajat. Jadi kalau yang PTKP nol ya, oh ternyata kok saya ikut ini tuh, ikut menanggung beban bapak ibu saya di kampung misalnya. Kata ibu saya itu nggak punya pekerjaan Pak, gitu kan. Oke, masukkan aja sebagai PTKP sehingga tarif TER-nya akan turun menjadi TER yang lebih kecil. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, ini PTKP. Dan PTKP dihitung untuk kondisi Januari tahun 2024. Jadi kalau nanti bulan April ada yang lahiran, itu dihitungnya tahun depan, tahun 2025 ya. Atau misalnya bulan Juli ya, yang tadinya lajang terus menikah, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi nanti dihitungnya mulai Januari tahun depan.
Atau mohon maaf, misalnya ada suami istri yang salah satu pasangannya meninggal dunia, ya, maka nanti dihitung PTKP-nya, diupdate-nya adalah Januari 2025. Tidak bisa berubah seketika. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Berikutnya Pak, bagaimana kalau dari sisi perempuan? Apakah perempuan status PTKP-nya bebas atau ada aturan tertentu? Jawaban saya adalah status PTKP perempuan yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah sepanjang suaminya bekerja, sepanjang suaminya berpenghasilan, maka status PTKP dari perempuan tadi harus selalu TK. Terus nanti tanggungan saya masuk siapa? Tanggungannya masuk ke suami, Bapak Ibu. Pak, anak saya tiga, Pak. Bisa masuk semua, masuknya ke suami. Pak, bagaimana dengan istri? Istri tetap TK nol. Gitu ya. Kalau ini sudah ketentuan ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang khususnya yang perempuan, maka status PTKP-nya selalu TK nol. Kecuali ini kecuali ya, kecuali suaminya pengangguran, suaminya sedang kena PHK, suaminya sedang tidak punya usaha dan tidak berpenghasilan, maka PTKP bisa pindah ke istri. Nah, itu kira-kira ya untuk PTKP. Baik, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, di sini kita lihat tarif baru penghitungan PPh pasal 21 ya, yang atau terharian sesuai kebutuhan. Nah, untuk aturan yang lama ya, itu yang berlaku adalah pasal 17. Nah, Pak, apakah pasal 17 saat ini masih berlaku? Masih, tapi nanti di bulan Desember saja. Oke ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu ya. Ini adalah status PTKP dan kategori ternya. Kita lihat di sini yang sampainya paling besar ya, yaitu 72 juta. 72,3 itu K3, menikah anaknya 3, kira-kira gitu. Masuknya mana? Terse. Terse tarifnya paling kecil. Oke, berikutnya adalah yang PTKP yang besarnya 67.500.000 rupiah. Masuknya TRB. Penghasilan yang 58 juta sekian, nggak sampai 60. Ya, masuknya TRA. Nah, intinya semakin besar penghasilannya, maka tarif TER-nya akan semakin oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah lapisan-lapisan TER-nya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu semuanya ya. TER-A ada begitu banyak ya, sejumlah 44 tarif yang berbeda-beda. Wah, ini luar biasa ya, jangan dihafalkan karena pasti nggak hafal. TER-A, 44 lapisan tarif. Dari mulai ya, mulai 5.400.000 sampai dengan yang paling besar adalah sampai di lebih dari 1,4 miliar. Oke ya, itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita lihat di sini, satu ya, penghasilan sampai dengan 5.400.000. Tarifnya 0% Bapak Ibu. Nggak kena PPh. Tapi kalau penghasilannya 5.600.000 tarifnya 0,25%. Ini untuk yang TRA ya, ini yang TRA. Pak, penghasilannya Pak di angka 6 juta pas. Oh, tarifnya 0,75%. Pak, penghasilannya Pak di angka 19 juta atau 20 juta misalnya. Kenapa 9%? Ya. Pak, nanti kalau menghitung begini Pak, dikurang-kurangi lagi dengan PTKP atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Langsung kalikan dengan tarifnya. Jadi misalnya begini ya, misalnya Bu Endin 4 juta. Saya ambil contoh yang bulat aja, misalnya 25 juta pas dalam 1 bulan. Kita lihat ya, Bu Endin ini misalnya suaminya bekerja.
Jadi Bu Edi ini TK 0 gitu, gitu kan. Nah, TK 0 masuk tier A, kita lihat 25 juta masuk grade berapa? Ternyata masuk grade 20. Tarifnya 10. Oke ya. Gitu Bapak Ibu. Itu untuk yang tier A. Berikutnya adalah yang tier B. Tier B. Nah, ini ya, ada 40 lapisan tarif. Ini tarifnya lebih tinggi daripada yang tier A. Berikutnya adalah tier C. Nah, maaf ya, tier B tarifnya lebih rendah daripada tier A. Dan tier C ada 41 tier C untuk rentang penghasilan yang sama, maka tarif tier C lebih rendah. Lanjut ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya. Kita contoh soal Bapak Ibu. Nah, monggo ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti mungkin bisa sharing-sharing juga ya agar nanti contoh ya Bapak Ibu semuanya. Tuan R bekerja pada PT ABC ya dan memperoleh gaji 10 juta serta membayar iuran pensiun 100.000 rupiah per bulan. Baik, Bapak Ibu ya, asumsikan ini soalnya kita sesuaikan dengan Pemda. Misalnya Tuan R ya merupakan seorang PI Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang. Dalam 1 bulan mendapatkan gaji 10 juta rupiah serta membayar iuran pensiun misalnya 100.000 rupiah per bulan. Tuan R yang sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Kak nol. Gitu ya. Jadi Tuan R ini kak nol. Ada dua metode penghitungan di sini. Penghitungan yang menggunakan tarif pasal 17 dan penghitungan dengan PPh 21R. Oke ya, kita komparasikan dan kita bahas dua-duanya. Baik, gaji 10 juta dikurangi dengan biaya jabatan Bapak Ibu. Besarnya 5% ya. Nah, saya ulas kembali, biaya jabatan ini menempel baik kepada pegawai yang punya jabatan maupun tidak. Yang penting statusnya PNS. Gitu ya. Jadi yang penting statusnya PNS atau PPP. Jadi ini ada. Itu ya. Besarnya berapa Pak? Besarnya 5%. Kali berapa? Kali tadi penghasilan brutonya. Dalam konteks ini penghasilan brutonya adalah 10 juta. Oke, ketemu 500.000. Dikurangi iuran pensiun 100.000. Kita selisihkan. Ketemu penghasilan itu sebulan 9.400.000. Penghasilan neto sebulan. Nah ini contoh yang pasal 17 kan cara menghitungnya seperti ini Bapak Ibu ya, bertahap-tahap seperti ini. Kita kalikan 12. Lupa kenapa dikalikan 12? Karena asumsinya SPT 21, PPh 21 itu closingnya adalah closing tahunan, bukan closing bulanan. Kita kali 12. Ya, ketemu berapa? Ketemu 112 juta sekian. Berikutnya dikurangi PTKP setahun. Nah, contoh depan, Tuan R ini ya itu sudah menikah, belum punya anak, belum punya tanggungan. Berarti status PTKP-nya adalah 54 juta ditambah status menikahnya 4.500.000. Oke ya. Ketemu Bapak 5% kali 54 juta sekian, ketemu 2,7 juta. Ketemu 2,7 juta. Itu untuk hitungan yang di bulan Desember. Nah, sedangkan Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan PP 58 tadi,
ketika menggunakan tarif PPh 21 ter ya, maka penghitungannya simpel sekali. Januari sampai dengan November ya, tarif berapa? Oh, 2%, Pak. 2% dari mana? Jadi kita lihat, oh Tuan RK 0. Gitu kan? Terus kemudian kita lihat, oh ternyata grade penghasilan 10 juta itu masuk di tarif yang 2%. Oke, 2% kali 10 juta. Ketemu 200.000 per bulan. Sedangkan dengan tarif lama ketemunya 226.000 sekian. Jadi lebih hemat yang ter sebenarnya. Namun di Desember nanti hitungannya akan berubah Bapak Ibu ya. Di Desember ya total PPh 21 terutang dalam setahun. Pak yang sudah dibayar itu mana? Itu yang 200.000 untuk yang bulan yang masa pajak Desember. Ketemu Bapak Ibu semuanya 515.000. Nah, maka 515.000 itulah yang nanti menjadi pajak terutang PPh 21. PPh 21 terutang masa pajak Desember, masa pajak Januari 2024. Ya Januari 2024, ya Februari, ya Maret, sampai dengan November. Sedangkan khusus di Desembernya menggunakan aturan yang lama, yaitu pasal 17. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Nah, oke ya. Berikutnya adalah PH 21 yang masa akhir, masa pajak secara umum, Arif perusahaan-perusahaan terputus. swasta. Arif. Oh gitu Pak, Mohon izin. bentar. Pak Arief, izin untuk menjeda sebentar, Bapak. Kami akan memperbaiki Oh se- iya, hilang. sebentar ya, Bapak. Mohon izin. Iya, hilang ya Mbak ya. Hmm? Iya Bapak, bentar. Sinyalnya hilang. Ya terputus banget sih tadi. Kadang-kadang ada Iya, kata yang terpotong. yang temanya lagi.
Bapak Ibu, untuk materi akan kami share setelah Pak Arief menyampaikan materi. Untuk berkenan mengisi absensi agar kami dapat memfasilitasi sertifikat bagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Mohon izin berkenan dari Diskominfo untuk dapat menjadikan narasumber Pak Arief sebagai co-host. Terima Baik, kasih. Ibu, sebentar. Mangga, sudah, Ibu. Terima kasih, Bapak. Ya, sebelumnya mohon maaf ya ada tadi jaringan internet yang mungkin kurang stabil. Baik, Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan ya. Wah, ini saya senang ini pesertanya 250 peserta. Ini banyak sekali. Yuk, kita semangat semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sekarang di sini kita ya mengkomparasikan bila mana kita di masa pajak terakhir, gitu ya. Baik, dalam konteks Pemda, Bapak Ibu semuanya, dalam konteks Pemda, maka yang disebut masa pajak terakhir ini sudah pasti Desember. Ya, karena di sini semua pesertanya adalah dari ya PNS Kabupaten Karawang, maka dalam konteks Pemda, dalam konteks PNS, masa pajak terakhir di sini maksudnya adalah masa pajak Desember. Kalau tahun 2024, maka maksudnya adalah Desember 2024. Karena kalau konteks swasta, variannya lebih banyak. Oke ya, kita fokus di sini saja, di masa pajak Desember. Nah, kita komparasikan sebelum PP 58 berlaku, ya ini tahun kemarin, dan setelah PP 58. Oke, Bapak Ibu, ya ada dua langkah di sini. Langkah pertama adalah hitung ulang PPh 21 atas penghasilan Januari sampai dengan Desember 2024. Menghitung ulang. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini eh, dari pemerintah kita dalam penghitungan PPh 21 itu selalu ada istilah hitung ulang, hitung ulang. Aturan yang kemarin juga begitu, aturan yang dulu ya 5-6 tahun yang lalu juga sama seperti itu. Jadi selalu ada penghitungan ulang. Dan penghitungan ulang itu dilaksanakan di masa pajak Desember sampai sekarang ya, sampai sekarang. Baik, pertama adalah hitung ulang PPh 21 untuk penghasilan Januari sampai dengan Desember 2024. Hitung ulang di sini konteksnya adalah dengan dasar penghasilan yang real, dengan dasar penghasilan yang faktual, yang sudah benar-benar diterima. Lalu langkah kedua adalah
dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. Dalam konteks ini adalah Januari sampai dengan November. Jadi masa pajak Desembernya dihitung berapa dengan angka-angka yang faktual, dengan angka-angka yang sesungguhnya, ketemunya berapa, dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dibayar di masa-masa sebelumnya. Gitu Bapak Ibu. Ketemunya berapa, maka sisanya itulah yang harus dibayar di masa pajak Desember. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yuk, kita hitung teknisnya. Gaji ya 120 juta. Pak, itu kok 120 juta dari mana? Dari gaji per bulan yang 10 juta tadi. Dikalikan 12 ketemu 120 juta. Jadi ini posisi yang sudah setahun. Itu Bapak Ibu ya. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan biaya jabatan 5%. Kali berapa? Kali 120 juta ya. Saya tegaskan bahwa biaya jabatan ini baik memiliki jabatan maupun tidak sepanjang statusnya PNS, sepanjang statusnya PPK, maka bisa biaya jabatan ini dipakai sebagai pengurang. Sekali lagi, baik punya jabatan maupun tidak punya jabatan. Tetap ada istilah biaya jabatan. 5% kali 120 juta. Pak, kalau 5% kali 102 kali 100 sekian juta, kok hasilnya ketemu 7 juta? Bagaimana? Tetap yang boleh dipakai hanya 6 juta. Jadi 6 juta ini adalah batas maksimalnya. Misalnya penghasilannya kok besar sekali, 200 juta, kali 5%, ketemu 10 juta kan begitu Pak ya. Nah itu nggak boleh dipakai semua Bapak Ibu. Yang dipakai tetap maksimal di angka 6 juta. Dikurangi iuran pensiun 1.200.000 Pak dari mana? Dari iuran pensiun bulanan yang 100.000 dikalikan 12. Oke ya, Pak, jadi berapa penghasilan netonya? 120 juta dikurangi 6 juta dikurangi 1.200.000 ketemu 112 juta 800.000. Penghasilan neto setahun. Dikurangi PTKP, Pak. PTKP setahun juga. Tadi statusnya adalah K0, sudah menikah, punya satu istri, dan belum punya tanggungan keluarga, belum punya anak. Maka PTKP-nya adalah 58.500.000. Pak, dari mana? Dari 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Pak, 54 juta itu apa? PTKP atas diri. Nah, sendiri. Pak, yang 4.500.000 itu apa? PTKP atas status menikah. Sebagai pengurang. Ya. Hasilnya berapa? 112.800.000 dikurangi 58.500.000 ketemu penghasilan kena pajak setahun 54.300.000. Penghasilan kena pajak setahun. Ya, kurang dari 60 juta, tarifnya 5%. Pasal 17. Ketemu berapa? Ketemu 2.715.000. Itu langkah pertama, Pak. Ya. Nah, langkah kedua, aturan yang lama. Berarti PPh 21 Januari Novembernya berapa? Ya, ketemu 2.488.750 rupiah. Pak, itu dari mana? Itu dari pemotongan bulanan yang tadi hitungannya 226.000 sekian dikalikan 11. Oke ya. Jadi PPh yang terutang selama setahun 2,7 juta dikurangi dengan PPh yang sudah dibayar untuk 11 bulan 2,4 juta, selisihnya adalah 226.000 sekian. Itu adalah PPh 21 masa pajak Desember dengan menggunakan aturan yang lama. Dengan aturan yang baru Bapak Ibu, langkah pertama sama persis. Sama persis untuk langkah pertamanya. Yang beda adalah langkah yang kedua. Kenapa beda? Karena di PPh 21 Januari Novembernya angkanya berbeda. Kalau yang lama tadi 226.000 kali 11, asumsinya tiap bulan sama ya Pak ya.
Kalau tiap bulan beda ya beda-beda, harus dijumlah satu-satu begitu. Ini asumsinya adalah kalau tiap bulannya sama. Baik, ya. Terus Januari Novembernya berapa? Oh, 2,2 juta. DPH 21 ter. Kenapa kok 2,2? Karena tadi per bulannya hitungannya 200.000 kali 11 bulan, asumsinya tiap bulan besarnya sama. Jadi dengan metode yang baru, yang terutang sama-sama 2,7, tapi pengurangnya beda. Kalau yang lama, metode yang lama pengurangnya 2,4 juta, metode yang baru pengurangnya 2,2 juta. Kalau yang lama PPh-nya 226.000, yang baru ya pengurang selisihnya atau yang harus dibayar di bulan Desember itu 515.000. Jadi Bapak Ibu, dari komparasi ini kesimpulannya adalah ketika menggunakan aturan lama dan ketika menggunakan aturan PPh 21 ter, apakah ada penghitungan yang berbeda? Sebenarnya hasil akhirnya sama. Dalam konteks ini adalah sama-sama 2,7 juta. Ya, 2.715.000 persis seperti itu. Yang berbeda adalah alokasi tiap bulannya. Kalau dalam konteks contoh soal ini, ya, tiap bulan itu 226.000, dalam konteks PPh 21 ter yang saat ini berlaku, tiap bulannya hanya 200.000 bulat. Contohnya tadi begitu. Berikutnya yang berbeda adalah di pembebanan akhir tahun yang jumlahnya cukup signifikan. Di aturan yang lama 226.000, di aturan yang baru 515.000. Jadi totalnya sama, hanya pembebanan alokasi bulanannya saja yang berbeda. Nah, gitu Bapak Ibu semua ya. PPh 21 ter untuk masa pajak terakhir, masa pajak Desember. Di 2024 berarti maksudnya adalah Desember 2024 yang dihitung Januari 2025. Baik, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, kita kasih contoh lagi ya, contoh yang kedua. Tuan Yadi bekerja pada PT DEF, memperoleh gaji sebulan 11.650.000, membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah per bulan. Tuan Yadi statusnya menikah dan memiliki 2 orang tanggungan. PTKP K2. Ya, Bapak Ibu, saya tegaskan lagi bahwa yang dimaksud tanggungan tidak harus selalu anak ya. Bisa juga orang tua, bisa juga mertua. Nah, gitu. Pada bulan April tahun yang sama memperoleh THR sebesar 11.650.000. Yuk kita bahas. Nah, Bapak Ibu, ini contoh hampir sama dengan contoh sebelumnya. Cuma dalam contoh sebelumnya tadi kita munculkan angka yang kurang bayar, dan di contoh yang kedua ini kita munculkan angka yang statusnya adalah kebalikannya, yaitu lebih bayar. Yuk kita bahas ya. Oke, kita ulangi lagi soalnya. THR-nya diperoleh pada bulan April. Ini informasi penting banget ya. THR diperoleh pada bulan April ya. Oke. Kita lihat contoh penghitungan untuk masa pajak Januari sampai Maret dan Mei sampai November. Saya ulangi, contoh penghitungan untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan Mei, Juni, dan seterusnya sampai November. Ada yang tanya, Pak April kemana? April belum bisa kita hitung. Kenapa belum bisa? Karena di April ada posisi penghasilan berupa THR.
Bagaimana dengan Desember? Desember pun kita belum bisa hitung. Kenapa belum bisa kita hitung? Karena Desember juga ada unsur penghitungan tidak menggunakan TER, tapi menggunakan pasal 17. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Januari sampai November TER, Desember terus menggunakan pasal 17. Desember tidak bisa pakai TER ya. Nah, dalam konteks ini Januari Maret kita hitung dulu dan Mei November kita hitung dulu. April tidak kita hitung karena ada THR dan Desember tidak kita hitung karena menggunakan pasal 17. Yuk kita mulai. Aturan yang lama ya sebelum PP 58 berlaku. Gaji 11.650.000 kali 5%. Nah, itu biaya jabatan muncul lagi Bapak Ibu ya. Ketemu 500.000. Dikurangi apa? Iuran pensiun 100.000. Ketemu penghasilan itu sebulan ya. 11.050.000. Dari 11,6 dikurangi 500.000 dikurangi 100.000. Oke, kali 12. Ketemu 132.600.000. Berikutnya dikurangi PTKP setahun. Jadi kita lihat bahwa dalam kasus ini Tuan Yadi K2. Kawin tanggungannya 2. Mau anak, mau bapak, mau mertua silakan. Yang penting dalam konteks ini tanggungannya 2. Itu ketemu angka 67.500.000 Pak. Dari mana? Oke. Dari 54 juta ditambah status menikah 4.500.000 ditambah dengan tanggungan 2 orang anak. Ya entah anak atau yang lain gitu ya. Jadi 54 juta ditambah status menikah 4.500.000 ditambah status tanggungan yang 2 orang 2 kali 4.500.000. Jadi 54 juta tambah 4.500.000 tambah 4.500.000 tambah 4.500.000. Oke, kita selisihkan ya. Kita selisihkan, ketemu penghasilan kena pajak setahun 65.100.000. Di atas 60 juta Pak, berarti tarifnya 2 kali. Sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, dan selisihnya yang di atas 60 juta, ya, dalam konteks ini berarti yang 5.100.000, tarifnya nggak kena 5% lagi, tarifnya kena 15%. Oke, pasal 17 ya. Baik, 5% kali 60 juta ketemu 3 juta. 15% kali 5.100.000 ketemu 765.000. Ditotalkan 3.765.000. Maka PPh 21 sebulan ya dengan aturan yang lama sebelum PP 58 berlaku, maka 3,7 itu dibagi 12 Bapak Ibu. Ketemu berapa? Ketemu 313.750 rupiah. Itu PPh 21 bulanan. Baik ya. Kita lihat. Setelah PP 58 berlaku, berdasarkan status PTKP K2 ya dan jumlah penghasilan bruto sebulan 11,6 juta, pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Yadi untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2024 dan Mei November 2024 ya dilakukan dengan menggunakan TRB dengan tarif 3%. Pak, TRB yang menentukan siapa? Tadi status PTKP K2. Oke ya. Nah, dalam kategori ini masuk TRB dan tarifnya adalah 3%.
Maka PPh 21 per bulan adalah 3% kali dengan 11.650.000. Ketemu, Pak. Berapa? 349.500 per bulan. Ya, per bulan. Baik. Ya, tadi adalah Januari, Februari, Maret, kemudian Mei sampai November. Pak, bagaimana dengan yang April? Yang April tadi kan kita belum menghitung ya. Pak, bagaimana dengan yang April? Oke, gaji dan THR Pak digabung. Tadi kan gajinya saja. Sekarang gaji dan THR digabung. Ketemu 139 juta sekian. Berikutnya adalah penghasilan bruto 11,6. Pak, itu dari mana? Ya, tadi yang THR tadi. Maka akan ketemu total penghasilan brutonya adalah 151.450.000. Ini gabungan antara gaji dan THR. Ya, otomatis lebih gede ya. Oke, dikurangi dengan biaya jabatan 5% kali 151 juta sekian. Ketemunya 6 juta. Baik ya, karena 6 juta di sini adalah nilai maksimal. Berikutnya ya, iuran pensiun 1.200.000. Ketemu penghasilan neto setahun 144 juta sekian. PTKP setahun, Pak. Tadi K2 ya, 67.500. Ketemu penghasilan kena pajak setahun 76 juta sekian. Di atas 60 juta, Pak. Dan kena dua tarif. Sampai dengan 60 juta kena 5%, dan selisihnya, sisanya kena 15%. Oke, ya. Baik. Kita lihat di sini, maka total, Bapak Ibu semuanya, ketika antara gaji dan THR digabung, maka totalnya adalah PPh 21-nya 3 juta tambah 2,5 juta. Totalnya 5.512.500 rupiah. Ini sebelum PP 58 berlaku. Kalau sudah nggak berlaku, buat apa kita pelajari? Begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, aturan yang lama masih berlaku khusus di masa pajak Desember. Itu jadi tidak seluruhnya diganti ya. Baik, sekarang ya setelah PP 58 berlaku, penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata ya, dengan tidak memisahkan penghitungan antara THR dengan tanpa THR. Pak, kalau menggunakan PPh 21 maka nggak ribet hitungnya. Tinggal jumlahnya berapa, cari tarifnya, kalikan, hitung. Udah selesai. Gitu ya. Oke, nanti kita di bawah ada penjelasan-penjelasannya ya. Kita lanjutkan. Baik, ini masih di masa pajak April. Lanjutannya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi masa pajak April yang hanya menghitung gajinya saja. Oke, ketemu 3,7 juta. Nih yang di bawah ini ya. Ketemu 3,7 juta. Nah, ini hitungannya sekarang ya. PPh 21 setahun dengan THR 5,5 juta. PPh 21 tanpa THR 3,7. Artinya PPh 21 atas THR-nya adalah selisihnya Bapak Ibu. 5,5 juta dikurangi 3,7 juta. Ketemu 1,7 juta. PPh 21 atas THR dengan aturan yang lama. Maka ya pada bulan April, pada masa pajak April, yang harus ditanggung oleh perusahaan ya dalam konteks ini adalah Pemda, yaitu PPh 21 atas penghasilan teratur 313.000 dan PPh 21 atas THR ketemu 1,7 juta.
Sehingga totalnya adalah Rp2.061.250. Oke, berikutnya setelah aturan yang PP 58 berlaku, berdasarkan status PTKPK 2 dan jumlah penghasilan bruto 1 bulan 23.300.000, pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh lagi untuk masa pajak April 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori B, yaitu menggunakan TER B. Nah, ketika menggunakan TER B, Bapak Ibu, dengan lapisan penghasilan bruto 23,3, maka tarifnya sebesar 9%. Ya, tarifnya 9%. 9% kali 23.300 ketemu 2.097.000 sekian. Jadi kalau PPh 21 April dengan menggunakan metode yang lama ketemu 2.061.000 sekian, dan PPh 21 bulan April dengan metode yang baru ketemu 2.097.000. Oke, kita lanjutkan ya. Ini masih lanjutannya Bapak Ibu ya. Contoh penghitungan untuk masa pajak terakhir ya, masa pajak Desember. Sebelum PP 58 berlaku dan setelah PP 58 berlaku. Baik, ada dua langkah di sini. Langkah pertama seperti biasa adalah menghitung ulang PPh 21 atas PPh Januari Desember 2024. Baik, Bapak Ibu ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena tadi sudah beberapa kali kita ulangi. Intinya menggunakan pasal 17 untuk masa pajak Desember. Di sini ketemu 5,5 juta. Itu yang di bawah itu ya. 5,5 juta. 5.512.500. Ya. Oke. Januari sampai dengan November yang sudah dibayar ya. Ketemu 5,1 juta. 5.198.000 sekian. Baik, ya. Maka Bapak Ibu semuanya sudah dibayar berapa? 5,1. Oke. Maka PPh 21 masa pajak Desember adalah selisihnya. Selisih dari PPh 21 keseluruhan yaitu 5,5 juta dikurangi dengan PPh 21 di posisi Januari November 5,1 juta sehingga PPh 21 masa Desember adalah Rp313.750. Oke. Satu sisi selesai Bapak Ibu ya, masih satu sisi yang lain menggunakan TER sekarang. Baik, langkah pertama sama persis, angkanya tidak ada perubahan apapun juga, ya sama persis. Yang beda adalah di implementasi TER-nya. PPh 21 Januari November. Oke ya, 5,592. Ya, 5.592.000 ya rupiah. Maka total yang terutang adalah 5.512.000 sekian, sedangkan yang sudah dibayar adalah 5.592.000. Kebanyakan Bapak Ibu. Sehingga untuk masa pajak Desembernya lebih bayar 79.500. Iya, lebih bayar. Oke ya. Pak, kalau lebih bayar di SPT nanti apakah bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya? Jawabannya sangat bisa. Kalau lebih bayar, apakah lebih bayar bisa diminta lagi oleh wajib pajak? Bisa. Tapi kalau minta kelebihan bayar harus melalui proses pemeriksaan. Oke ya, baik. Jadi contoh yang pertama adalah contoh yang kurang bayar, dan contoh yang kedua adalah contoh yang lebih bayar. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini skema ya. Saya pikir ini bisa menjadi sebuah resume yang nanti saya yakin akan sangat bermanfaat ya
bagi teman-teman dari Pemda Karawang. Kita lihat, yuk. Subjek penerima penghasilan. Nah, subjek itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada mungkin pegawai tetap. Nah, ini yang kedua ya, yang poin kedua. Ada PNS ya, TNI, Polri, pensiunan ya. Maka diterapkan pada masa akhir, masa terakhir. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sini kita lihat kalau statusnya adalah PNS maka menggunakan PPh 21-ter ya. Di masa pajak terakhirnya menggunakan pasal 17. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Di sini Bapak Ibu semuanya berbagai macam jenis status kepegawaiannya. Ada pegawai tetap dan pensiunan. Ada PNS, TNI, Polri, dan seterusnya. Ada anggota Dewan Komisaris. Ada pegawai tidak tetap ya. Mungkin honorer mungkin ya. Agak beda sih. Kalau pegawai tidak tetap di sini mungkin di PNS ada nggak ya? Nggak ada kali ya. Nah, bukan pegawai. Nah, ini baru yang honor tadi ya. Ini statusnya bukan pegawai. Peserta kegiatan, program pensiun, ya mantan pegawai. Nah, kalau mantan pegawai ini di perusahaan swasta cukup banyak Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau menggunakan ini Pak, kalau misalnya statusnya bukan pegawai, rumusnya bagaimana? Oh, pakai penghasilan bruto kali 50% kali pasal 17. Pak, kalau pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, oh menggunakan penghasilan bruto bulanan kali RPPh 21. Oke, Bapak Ibu ya, ini sangat penting ya untuk membantu merumuskan sebuah hitungan-hitungan yang valid. Baik, ya. Subjek pemotong, subjek penerima. Kita langsung fokus Bapak Ibu di ini ya, instansi pemerintah. Jadi subjek pemotongnya adalah instansi pemerintah. Subjek penerima penghasilan adalah PNS, TNI, Polri ya, yang nomor 2 dari atas. Ini ya, yang nomor 2 dari atas. Ya, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan. Maka dasar pengenaan pajak adalah ada dua macam. Penghasilan bruto dalam satu bulan, ya. Yang kedua adalah penghasilan tidak kena pajak dalam satu tahun. Oke, Pak, bagaimana tarifnya? Tarifnya adalah per PPh yang bulanan, ya, baik A, B maupun C. Yang kedua adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, untuk yang setiap masa pajak ya Januari sampai dengan November silakan pakai TER. Untuk yang masa pajak Desember harus wajib menggunakan tarif pasal 7. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini slide-nya komplit dan nanti bisa sangat bisa untuk kami share dan silakan untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu ya ini beberapa contoh-contoh yang statusnya bukan pegawai ya di Pemda sepertinya tidak ada, jadi untuk pengetahuan saja. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya silahkan barangkali kita mau sharing-sharing, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mangga Ibu Endini ya, kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak.
Sama-sama Ibu. Mangga, silakan. Terima kasih atas pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari Bapak. Untuk Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau berkonsultasi terkait materi kita hari ini, dipersilakan untuk menyampaikan. Silakan dapat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama dan asal instansi. Untuk sesi pertama, kita buka pertanyaan untuk 3 orang. Diperkenankan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Mohon izin Bapak, apakah dapat dibantu untuk men-share paparan di kolom chat Bapak? Kalau izin tanya, Pak, kalau Ya, misalkan suami istrinya kerja gimana cara laporan pajaknya? Saya bayar pajak. bila mana istrinya bekerja begitu Bapak ya. Satu lagi Pak, izin Pak. Oke, baik ya, mungkin saya jawab dahulu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Pak, bagaimana kalau posisi suami bekerja dan posisi istri juga bekerja ya? Di sini terlepas pekerjaannya baik yang PNS maupun yang non PNS ya. Yang penting dua-duanya posisi bekerja di sebuah instansi tertentu. Baik, ya. Nah, Pak nanti hitungan pajaknya bagaimana? Ini Bapak Ibu ya, itu mudah sekali. Ada dua jenis, ya. Pertama adalah bila mana suami dan istri NPWP-nya beda masing-masing. Yang kedua adalah bila mana suami dan istri NPWP-nya sama. Pada dasarnya, bila mana suami istri sama-sama bekerja, maka suami penghitungan pajaknya sudah selesai di kantornya. Misalnya begini, misalnya suaminya bekerja di inspektorat. Nah, berarti di inspektorat kan sudah dihitung pajaknya tiap bulan. Di akhir tahun mendapatkan form 1721A2. Gitu ya. Tuh. Yang kedua, istrinya bekerja di Pemda juga misalnya di dinas perindustrian. Istrinya PNS juga. Sudah dihitung pajaknya juga di dinas perindustrian. Sudah mendapatkan A2 juga di akhir tahun. NPWP-nya dua jenis kategori sama dan beda. Yuk kita bahas. Yang NPWP-nya sama, Pak. Berarti nanti laporan pajaknya posisi istri ikut laporan suaminya. Pak, apakah ada penghitungan ulang? Tidak ada. Laporannya nihil. Karena yang suaminya sudah dihitung di inspektorat dan sudah selesai, istrinya sudah dihitung di dinas perindustrian dan sudah selesai. Hanya laporannya digabungkan dan tidak ada penghitungan ulang. Tidak ada nilai-nilai kurang bayar. Statusnya pasti nihil. Hanya formalitas harus lapor saja. Gitu, Bapak. Yang masing-masing yang kondisinya NPWP-nya sama. Dan kondisi yang kedua, bila mana NPWP-nya berbeda. Ya, contoh misalnya suaminya di dinas pariwisata, istrinya di BPKD. Suaminya sudah dapat A2 dari dinas pariwisata, sudah selesai di sana. Istrinya dari BPKAD sudah selesai juga, sudah pegang A2 juga. NPWP-nya beda, Pak. Oke, tidak apa-apa. Suaminya lapor sendiri, istrinya lapor sendiri. Pak, boleh begitu ya? Boleh, silahkan. Digabung silahkan, Bapak Ibu. Dipisah juga silahkan. Digabung tidak ada penghitungan ulang, dipisah juga tidak ada penghitungan ulang. Digabung posisi nihil, ya. Dipisah pun posisi juga nihil. Jadi sama. Nah, ya, untuk PNS, laporan pajak, itu sebenarnya semi-semi formalitas saja, memenuhi kepatuhan untuk pelaporan aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, paling-paling pesan saya itu aja ya, yang mungkin di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa hati-hati ya, hati-hati dalam mengisi daftar harta, daftar kewajiban, daftar harta dan daftar hutang. Nah, itu aja paling ya.
Saran saya, saran terbaik saya, di daftar harta silahkan mangga diisikan harta sesuai kondisi sesungguhnya, baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Misalnya Pak, saya punya satu rumah, Pak sudah lunas. Saya punya satu rumah lagi, Pak, tapi masih kredit. Nggak apa-apa, masukkan dua-duanya. Nanti yang masih kredit bagaimana? Berarti ada pinjaman, ada hutang, masukkan di kolom hutang juga. Misalnya rumah yang masih belum lunas harga 500 juta. Nah, ternyata KPR-nya katakanlah 400 juta. Tuliskan di situ KPR 400 juta. Aman Pak itu. Artinya apa? Natural, nature sekali. Rasionya sangat sehat gitu kan. Oh, punya harta. Oh, ternyata punya hutang. Kan begitu. Oh, rumah yang ini sudah lunas. Mangga. Mobil juga sama Pak, masih leasing. Nggak apa-apa, masukkan mobilnya, masukkan leasingnya. Nah, jangan sampai, ini saran terbaik saya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada harta-harta yang terlewat belum dilaporkan. Jangan sampai ada hutang-hutang yang terlewat belum dilaporkan. Kalau Bapak Ibu ada mengisi form LHKPN, ya, laporan harta kekayaan pejabat negara, maka antara laporan LHKPN dengan laporan SPT pajak itu harus sama. Itu harus sama, Bapak Ibu. Karena apa? Karena saat ini teknologi sudah sedemikian canggih dan bisa memungkinkan terkoneksi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kalau berbeda, saya pikir jadi nggak bagus sekali. Ya, jadi nggak disamakan. Ada pertanyaan begini, Pak, punten Pak, saya punya dua mobil Pak, tapi satu mobil saya itu kami belum bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, misalnya begitu kasusnya. Nggak apa-apa Bu, masukkan saja. DJP tidak memungut pajak kendaraan bermotor, itu pajaknya Pemda gitu ya. Itu pajaknya kantor Samsat, itu pajaknya kantor bersama. Itu urusannya Bapenda Kabupaten Karawang. Tapi dalam konteks laporan pajak DJP, laporan pajak pusat, masukkan gitu ya. Baik. Jadi harta masukkan semuanya, hutang masukkan semua. Insya Allah Bapak tidak ada masalah. Tapi bila mana ada harta yang belum dimasukkan, saya khawatir itu menjadi trigger masalah. Saya khawatir menjadi pemicu masalah. Kenapa? Karena pajak bisa membaca itu dengan sangat mudah. Dengan adanya sistem yang disebut dengan Cortex, Pak. Yang akan diberlakukan di pertengahan tahun 2024 ini. Harusnya Januari ini harusnya. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan itu diundur nanti di bulan Juli 2020, Pak. Itu ya. Baik, saya rasa untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi sudah kami jawab dengan cukup gamblang. Maka bila mana ada Bapak Ibu lainnya yang akan bertanya, bisa meneruskan pertanyaan tadi, bisa nanya yang beda juga, maka dipersilahkan. Ya, Bapak, terima kasih. Tadi untuk satu istri, bagaimana kalau dua istri, Pak? Ada selingan, Pak. Nah, itu nanti nanti nunggu saya jadi dirjen pajaknya, Bu ya. Oke, Mangga dipersilakan begini. dari Pemdes Pasir Talaga untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Mangga, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Bapak. Punten Pak, izin bertanya. Siap, silakan. Ini menyangkut pegawai di Pemdes Pak. Mungkin secara Ya, keseluruhan ya. Kalau tadi saya simak, itu kalau mengacu kepada penghasilan Pemdes, itu kategori penghasilan yang tidak kena pajak Pak. ya, baik. Nah, di satu sisi kalau di pihak swasta, misalnya di industri ada juga PTKP-nya itu dilaporkan. Nah, kemudian misalnya dalam rentang 1 tahun atau 2 tahun, Pak, karena hitungannya tidak kena PTKP, ini untuk pegawai di Pemdes itu ketika 1 tahun atau 2 tahun lewat, itu bagaimana, Pak? Karena mungkin berpikirnya karena tidak kena PTKP, jadi tidak ada pelaporan, Pak. Mohon Baik, penjelasannya, Pak. Terima kasih. baik, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak ya. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya izin menjawab sedikit pertanyaan dari Ibu Uswatun di Stikpora ya. Ada pertanyaan ya.
bagaimana perlakuan perhitungan pajak untuk pegawai PPPK. Oke, baik. Ibu Uswaton ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Penghitungan PPh 21 dalam konteks ini untuk pegawai PPPK sama persis dengan pegawai dengan status PNS. Jadi baik PNS maupun PPPK, cara menghitung pajaknya, cara menghitung PPh 21-nya sama. Oke ya, begitu Bu Uswaton ya. Baik, saya jawab Bapak tadi dari Pemdes tadi ya. Pak, eh, dalam historinya kami perhatikan ya Pak ya, itu penghasilan-penghasilan di instansi kami di Pemdes Bapak, boleh jadi juga di Pemdes-Pemdes lainnya gitu ya. Itu Ya, ini Pak, itu nggak kena pajak di bawah PTKP, sebut saja begitu ya Pak ya. Oke. Nah, terus Pak, ya karena di PTKP Pak kami nggak lapor gitu ya, karena di bawah PTKP kami tidak lapor. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin 3-4 tahun gitu ya. Oke Pak, terus bagaimana Pak? Apa yang harus kami lakukan? Baik Bapak Ibu semuanya, saya garis bawahi dulu dari sisi pegawai Pemdesnya dan dari sisi instansi Pemdesnya. Oke ya, saya garis bawahi dua itu dari sisi instansi Pemdesnya dan dari sisi pegawai Pemdesnya. Oke, saya bahas satu-satu. Dari sisi instansi Pemdesnya, untuk aturan yang terbaru, PP 58 2023 dan PMK 168 2023 serta Per 2 tahun 2024, all PPh 21, maka untuk instansi yang laporan PPh 21-nya kok nihil, gitu Pak ya, nihil, tidak ada pembayaran, maka harus dilaporkan. Maka wajib dilaporkan. Aturan sebelumnya, bila mana nihil, nggak usah lapor, nggak apa-apa. Aturan yang lama. Tapi aturan yang sekarang nih, yang bulan Januari, ya, Januari 2024, ketika posisinya nihil, maka tetap wajib lapor. Itu Bapak Ibu ya, tetap wajib lapor. Ini dari sisi instansinya, dari sisi Pemdesnya misalnya. Oke, kami lupa Pak ya, terakhir lapor mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu Pak, atau mungkin sebelum COVID kami terakhir lapor. Misalnya seperti itu. Pak, apakah kami masih bisa lapor? Masih bisa Bapak Ibu. Ya, tapi mungkin harus dicek dulu ya NPWP-nya masih aktif atau tidak. Karena kalau sudah tidak lapor beberapa tahun, khawatirnya NPWP-nya dinonaktifkan dari sistem karena dianggap tidak aktif 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah ada laporan, tidak pernah ada pembayaran, khawatirnya sistem menonaktifkan NPWP tadi. Khawatirnya begitu. Karena kalau nggak dinonaktifkan, itu menjadi beban, ya beban baik secara sistem maupun beban dari sisi penilaian terhadap compliance, terhadap kepatuhan. Oke, ya itu. Maka silakan lapor, tapi ada baiknya dicek dahulu NPWP-nya masih aktif atau tidak. Kalau mau lapor sekarang harus kantor pajak atau tidak? Tidak perlu Bapak Ibu, ya bisa online. Berarti Bapak Ibu harus punya EFIN ya, Electronic Filing Identification Number. Oh ya Pak, dulu saya pernah punya EFIN Pak, tapi saya lupa naruhnya atau mungkin EFIN-nya hilang dan lain sebagainya. Mangga ya. Kalau aturan terbaru terkait EFIN saat ini memang harus ke KPP minta EFIN-nya. Kenapa? Karena waktu COVID kemarin seluruh pelayanan EFIN itu by sistem Pak, tapi sekarang karena sudah normal kembali maka eh, EFIN ya itu harus datang ke KPP. Oke ya, jadi punya EFIN jadi agar bisa lapor ya, seperti itu. Dan sekarang baik nihil maupun tidak wajib lapor. Aturan yang baru. Ini dari sisi instansi. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana dari sudut pandang yang terkait dengan pegawainya? Nah, tadi dari instansinya, sekarang dari pegawainya. Misalnya ya, Pak Asep ya, salah satu pegawai di Pemdes
Pemdes ADC misalnya di Karawang. Nah, eh, Pak Asep tadi Pak, kebetulan penghasilannya di bawah PTKP. Dan Pak Asep punya NPWP Pak, tapi udah nggak pernah lapor pajak. Gitu ya. Baik, hampir sama Pak dengan instansi tadi, ya. Hampir sama dengan instansi tadi, maka silahkan untuk status NPWP-nya diperjelas dulu. Kalau masih aktif, silahkan membuat EVIN, silahkan disimpan, ya, dan nanti digunakan untuk laporan setahun sekali saja. Kalau yang instansi tadi laporannya setiap bulan, kalau yang pribadi, yang aset, laporannya setahun hanya satu kali. Karena laporan setahun sekali kadang-kadang kita suka lupa, duh EV-nya dulu di mana ya? Nah, gitu kan Bapak Ibu ya. Oh ya Pak, dulu tak simpen di HP, Pak HP-nya rusak. Dulu tak simpen di mana, HP-nya hilang misalnya, dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin yang aman, maka ya disimpan manual silahkan, tapi mungkin yang gampang, yang kita bisa dibuka dimanapun, bisa disimpan di cloud. Kalau disimpan di cloud, dimanapun kita berada, kita bisa buka, gitu ya. Dan kita nyarinya tentu sangat gampang sekali, seperti itu. Oke, ya. Kalau punya Evin, berarti nanti Pak Asep tadi bisa lapor pajaknya 1 tahun sekali. Saya tegaskan, kalau instansi setiap bulan, kalau pribadi, kalau Pak Asep tadi setahun sekali. Oke, ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mangga diperjelas dulu status NPWP-nya. Kalau masih aktif, silakan bikin Evin. Evinnya disimpan di cloud saja, dan kemudian laporkan itu sekali dalam setahun untuk Pak Asep, dan setiap bulan untuk instansi kantornya, untuk instansi Pemdes-Pemdes tadi. Nah, demikian Bapak ya. Oke, ini saya lanjut, ada pertanyaan lewat chat ya. Dari ini Dinas Perizinan kali ya, DPM PTSP Kabupaten Karawang. Izin Bapak Ibu, saya Pak Iqbal dari DPM PTSP izin bertanya untuk PPh final PNS atau PPh final non PNS, apakah tarifnya masih sama? Oke, misalnya untuk pembayaran honorarium ya, untuk narasumber maupun PPP. Bapak Ibu semuanya, untuk pembayaran yang hubungannya dengan PPh 21 final ya, yang baik terkait dengan honorarium narasumber misalnya, ya, saya tegaskan itu tarifnya masih sama. Tarifnya masih sama. Gitu ya. Itu tarifnya masih sama. Jadi masih sama dengan yang lain. Nah, yang menggunakan TER tadi itu adalah untuk yang penghasilan rutin bulanan. Gaji, tunjangan A, tunjangan B, dan lain sebagainya ya. Untuk Januari sampai dengan November, baru Desembernya menggunakan pasal 17. Tapi kalau untuk yang honorarium ya terkait narasumber, nah itu masih pakai aturan yang BPH 21 final. Aturannya masih sama. Pak, bagaimana dengan TPP? Ya, baik, Bapak Ibu, ya, bagaimana Pak dengan TPP? Nah, pertanyaan saya adalah, eh, apakah TPP di Kabupaten Karawang dibayarkan bersama-sama dengan gaji atau tidak? Ya, mungkin saya kurang tahu. Ini mungkin khusus untuk yang TPP. Mungkin pertanyaannya harus sedikit dipertegas lagi biar nanti saya tidak salah dalam menjawab. Karena kalau TPP-nya dibayarkan bulanan, apakah bareng dengan data NCR atau tidak? Nah, itu penting banget Pak, karena nanti itu sangat mempengaruhi jawabannya. Jadi untuk TPP, sementara mungkin belum saya jawab, kecuali sudah ada penjelasan teknis daripada pembayaran TPP itu sendiri. Oke, baik. Mangga Ibu Endini, silahkan. Bagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Bapak izin yang dari ini ada pertanyaan dari DPM PTSP Ya, silahkan. yang untuk PPh final PNS atau non PNS apakah tarifnya sama untuk pembayaran honorarium narasumber maupun TPP? Ini sudah ya Pak ya tadi? Ya, kecuali yang TPP ya, Bu ya. Karena TPP, Hmm. saya khawatir di Bekasi dengan di Karawang Oh, nih. teknisnya beda. Kalau untuk TPP, informasi sementara TPP kami dibayarkan berbeda dengan gaji bulanan, Pak. Tanggalnya dipisah. Oke, tanggalnya dipisah ya, Bu ya. Baik, Iya, izin bertanya lagi, Bu. Kalau di Karawang, Bu, untuk TPP masuk di A2 atau tidak? masuk, Pak. Masuk ya? Iya, masuk ke Oke, komponen. baik, baik.
Kalau TPP dibayarkan tiap bulan tapi terpisah dari penghasilan yang utama, gitu ya, dari penghasilan yang rutin tadi, dari gaji maksud saya, dan kemudian TPP masuk di A2, maka saya tegaskan TPP mengikuti mengikuti aturan yang baru. Gitu. Kalau yang tadi kan honor-honor itu kan final ya Bu ya, jadi di A1, di A2 nggak ada kan gitu. Tapi kalau TPP ada di A2, hanya mekanisme pembayaran yang dipisah dari gaji, maka baik gaji, tunjangan-tunjangan maupun TPP ikut ikut PP 58, ikut aturan yang baru. Maka Ibu ini. Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ayu. Eh, Oke, Dulu saya membuat kartu NPWP di Bogor. KTP ya. saat ini beralamat di DKI Jakarta. Sekarang saya bekerja di Karawang. Apakah harus lapor ulang ke kantor pajak setempat, Bapak, atau seperti apa? Oke, siap Ibu. Baik ya. Dari Ibu Ayu, terima kasih Ibu Ayu ya. Saya buat NPWP di Bogor, Pak. Mungkin waktu itu tinggal di Bogor gitu ya. Tapi KTP saat ini, KTP saya itu alamatnya di DKI Jakarta. Nah, sekarang saya di Karawang gitu ya. Oke. Apakah saya harus lapor ulang ke kantor pajak setempat atau bagaimana? Nah, ini agak-agak mirip dengan saya, Bu ya. Saya tinggal di Cikarang, saya kerja di Cikarang, tapi NPWP saya Karawang, Bu. Karena memang kantor pertama saya adalah kantor pajak Karawang dan dulu saya bikin NPWP waktu itu ya. Oke, baik. Ya, pertanyaannya adalah, Pak, apa yang harus kami lakukan? Baik, ini karena ada pertanyaan yang ada hubungannya antara KTP dengan NPWP. Bapak Ibu, saya refresh kembali, saya tegaskan kembali, punten, jangan lupa untuk pemadanan antara NPWP dengan NIK, ya, antara nomor pokok wajib pajak dengan nomor induk kependudukan, ya, antara NPWP dengan KTP. Itu. Pertama itu dulu. Jangan lupa agar dipadankan. Oke ya. Kalau belum bagaimana? Mangga segera dipadankan. Pak, caranya bagaimana ya? Baik, kalau nanti ada yang kesulitan untuk teknisnya, nanti mohon izin, nanti saya kirim untuk step-stepnya ke Ibu Endini. Nanti materi silakan diminta ke Bu Endini. Nanti ada step-stepnya itu jelas sekali. Dan sangat mudah. Baik, nah, dan Ibu ya, Bapak Ibu semuanya, pemadanan NPWP ini mohon segera dikerjakan. Harusnya terakhir itu di Desember kemarin, tapi karena satu dan lain hal itu diundur sampai Juni 2024. Jadi kita masih punya waktu 5 bulan ke depan. Pemadanan NPWP dan KTP. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, untuk mengantisipasi Bapak Ibu NPWP yang alamatnya beda dengan KTP gitu ya. Kadang-kadang di KTP dengan di NPWP namanya agak beda-beda dikit gitu kan. Kadang-kadang suka begitu, maka dalam rangka menuju Single Identification Number SIN ya. Jadi identitas tunggal sebagai penduduk Indonesia gitu kan, maka NPWP dan NIK disinergikan, dipadankan. Ini penting banget ya. Berikutnya adalah kembali ya ke Ival dari pertanyaan tadi, Pak, bagaimana Pak? Apakah saya harus memindahkan NPWP yang ada di Bogor untuk memiliki NPWP yang ada di Jakarta sesuai dengan KTP saya? Jawabannya adalah benar. Enggak. Silahkan ya. Silahkan untuk dipindahkan dari Bogor ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu, mangga dipadankan dulu NPWP dan KTP-nya. Kalau NPWP dan KTP dipadankan dan clear, nggak ada masalah. Ya, jadi bila mana KTP dan NPWP dipadankan dan clear, nggak ada masalah. NPWP Ibu tetap di Bogor, mangga. NPWP Ibu dipindahkan di Jakarta juga mangga. Opsional aja itu. Ya, opsional banget. Sama halnya dengan saya. NPWP saya dengan KTP sudah saya padankan beberapa bulan yang lalu. Dan tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, NPWP saya statusnya masih di Karawang, Bu. Dan saya tidak pindahkan. Karena apa? Karena antara KTP dengan NPWP datanya sudah klik, sudah terkonfirmasi benar
sudah nggak ada masalah di situ. Jadi dipindahkan mangga, nggak dipindahkan pun tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing. Tapi secara secara kebutuhan di kantor pajak itu tidak diperlukan lagi kalaupun mau dipindahkan karena dengan KTP ini sudah terintegrasi. Nah, demikian Bu Ayu, mangga silakan Ibu Endini. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu peserta dipersilakan, masih ada pertanyaan lagi atau kita sudah cukupkan sampai di sini sesi tanya jawabnya? Saya Cukup. lihat di kolom chat sudah terjawab seluruhnya Bapak. Terima kasih. ada Eh, satu lagi deh Bu. ada satu nih ya, betul. Silakan dari Ibu Mira Bapak, untuk pemadaman NPWP berlaku untuk instansi atau badan kah Bapak? Terima Ya kasih. baik, terima kasih Ibu Mira dari Distikpora Kabupaten Karawang ya. Pak izin bertanya, apakah pemadanan ya sinergi NPWP berlaku juga untuk instansi atau badan atau hanya untuk orang pribadi saja ya? Baik, pertanyaan yang bagus ya Ibu Mira. Saya jawab bahwa sinergi ya atau pemadanan NPWP itu berlaku baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun untuk wajib pajak dan ya. Jadi mangga untuk wajib pajak badan pun juga harus disinergikan ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya ya, saya akan kirimkan file untuk tahapan-tahapan pensinergian itu ya, baik yang orang pribadi maupun yang badan ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih sedikit penjelasan risikonya ya. Pak, bagaimana kalau ternyata NPWP saya tidak saya padankan? Misalnya begitu ya. Misalnya bagaimana kalau misalnya NPWP saya tidak saya padankan? Ini yang orang pribadi misalnya. Maka bila mana NPWP tidak dipadankan, yang orang pribadi Bapak Ibu ya, nantinya NPWP-nya akan dianggap tidak aktif. Hmm. Nah, pas mau dipakai Bapak Ibu nanti nggak bisa. Soalnya nih gini, kadang-kadang kita kan berkebutuhan dengan NPWP untuk urusan yang lain ya, misalnya, oh mau beli apa ya, mau beli rumah misalnya, gitu ya. Hanya mau beli rumah, kan suka diminta misalnya pakai Bank Jabar ya. Terus kemudian ketika pakai Bank Jabar, diminta itu NPWP-nya sama Bank Jabar. Ya, ternyata ketika dicek, NPWP-nya nggak aktif Bapak Ibu. Nanti nggak bisa proses, gitu ya. Maka pemadanan NPWP ini di samping untuk keperluan pajak itu sendiri, juga untuk keperluan-keperluan lain yang mensyaratkan NPWP yang boleh jadi malah tidak ada hubungannya dengan pajak. Begitu ya. Jadi enggak. Jadi baik yang badan maupun yang pribadi harus dipadankan. Nah, Pak, apakah Pak dengar-dengar Pak kata teman begini, saya sudah memadankan tapi ternyata oleh sistem NPWP saya sudah dipadankan. Apakah ada begitu? Betul ada. Ada, betul sekali. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu yang memadankan adalah sistem. Kalau memang KTP dengan NPWP persis tidak ada masalah, laporan pajak bagus, itu akan terpadankan otomatis dari sistem. Bapak terima jadi. Nah, ya, tapi ada juga yang kita harus memadankannya secara manual. Nanti mohon izin, slide nanti saya kirim ke Bu Endini, Bapak Ibu, enggak, silakan nanti bisa minta ke Bu Endini untuk tahapan-tahapan pemadanan tersebut. Ya, oke, gitu Bu ya. Baik, enggak silakan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Maka Ibu Endini, Iya, baik Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin masih ada berbagai pertanyaan yang masih sebenarnya belum terbayang justru ya Bapak Ibu? Iya. Cukup Untuk jelas. selanjutnya, oh Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah bergabung bersama kita. Sebenarnya sejak tadi pagi Bapak mohon izin dengan Bapak Irban 3 Pak Jajang. Pak Jajang berkenan menyampaikan statement, closing statement atau ada arahan lebih lanjut Bapak? Silahkan kepada Pak Jajang. Pas, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Demikian Bapak Ibu,
pemaparan materi bimbingan teknis kita pada hari ini. Berdasarkan hasil pemaparan dari narasumber serta tanya jawab, dapat saya simpulkan bahwa penerapan tarif efektif sesuai dengan PP 58 tahun 2023 akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak. Tarif efektif diharapkan dapat digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, serta anggota kepolisian dan pensiunannya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Arief atas waktu dan materi yang telah disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang telah di-share oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Irban dan Bapak Ibu peserta yang turut aktif bertanya dan juga mengikuti Bintek melalui Zoom meeting ini sampai dengan akhir. Saya selaku pendamping Bapak Ibu memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin Bapak Ibu untuk tidak segera meninggalkan room Zoom Meet karena kita berfoto sebentar ya Bapak sebagai bahan evaluasi. Untuk berkenan membuka video. Sebentar Bapak, saya alihkan. Oke. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera. Kita mulai untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya mohon izin ini ada agak panjang karena alhamdulillah peserta hari ini mencapai 200 lebih Bapak Ibu. Jadi slide fotonya sampai dengan 10 halaman. Izin untuk slide kedua berkenan membuka kembali kamera. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya. Baik, kita sampai dengan slide keempat. Selanjutnya, slide kelima, Bapak Ibu. Slide keenam. Baik, set ke-8, slide ke-8. Mohon izin. Selanjutnya untuk slide ke-9. Slide ke-10. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah kita tuntaskan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Diskominfo yang telah memfasilitasi sehingga dapat terselenggara dengan lancar tanpa terputus untuk akses Zoom Meet kita pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu, dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.